Halo teman Sobi dalam bonsai dan berkebun. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kali ini saya akan melanjutkan kembali proses perantingan bonsai lantana. Untuk teman-teman yang belum subscribe, saya persilahkan untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya dengan cara menekan tombol loncengnya, agar kita dapat selalu terhubung, selalu dapat memberikan notifikasi, terutama agar dapat selalu saling berbagi, baik berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan tentu saja untuk tetap memelihara semangat sesama penggemar ataupun penghobi bonsai. Untuk kedua bahan bonsai lantana ini sebelumnya sudah pernah saya lakukan proses persiapan percabangan dan perantingannya. Untuk link videonya dapat teman-teman lihat pada deskripsi di video ini. Ini untuk bahan bonsai saya yang pertama, akan saya pruning terlebih dahulu daun-daunnya agar lebih nampak perkembangan proses percabangan dan perantingan yang sebelumnya dilakukan. Baik, akan saya teruskan dahulu proses pruning bonsai lantana ini, teman-teman. Nah, setelah sebagian besar daunnya kita pruning, kita akan pilih mana cabang atau ranting yang perlu kita potong. Ini besarannya sudah cukup, kita potong. Agak kita jaga jarak dengan mata tunas yang kita harapkan tumbuh. Kita potong agar nanti cabang pasangannya yang ternyata lebih kecil akan seimbang, dapat mengejar ketinggalannya. Ini juga kita potong. Agak kita press. Ini yang tumbuh di bagian tengah atas ini sebaiknya kita pelihara dulu, karena nanti bisa dipakai sebagai aksen kelompok mungil di bagian tengah untuk mengisi dimensi. Ini kawat-kawat yang sudah waktunya kita buka saja, karena nanti dapat mengganggu pertumbuhan cabang atau ranting bonsai lantana ini ya teman-teman. Karena bonsai lantana ini tidak seperti jenis-jenis ficus yang bisa menelan kawat. Kalau bonsai lantana ini kawatnya dibiarkan, nanti lama-lama rantingnya yang akan terganggu. Kita lepaskan dulu kawat-kawatnya.
Nanti kawat ini bisa dipergunakan lagi untuk mengarahkan mana cabang atau anak ranting yang masih perlu diarahkan. Pelan-pelan membuka kawatnya, jangan sampai rantingnya patah. Mungkin setelah ini kita akan mengurangi jumlah pengawatan ya teman-teman. Kita akan lebih konsen ke sistem cutting, karena untuk bonsai ini percabangan, anak cabang dan juga perantingan sudah mulai banyak, bahkan juga ada yang sudah memiliki anak ranting. Jadi akan lebih mudah jika kita teruskan dengan metode cutting. Nantinya juga akan lebih rapat perantingan dan anak rantingnya ketika kelompok daunnya kita sering pruning. Metode cutting dan pruning ini nantinya akan menumbuhkan anak-anak ranting dan juga mungkin cucu ranting jika memungkinkan untuk jenis pohon ini. Ataupun kalau tidak, paling enggak nanti sampai dengan anak ranting pun akan juga sudah tampak rapat daun-daunnya. Dan semakin sering kita pruning, daunnya juga akan semakin lebih menggerombol, membentuk kelompok perdaunan menjadi mahkota di masing-masing bagian bonsai ini. Ini kita kawati lagi anak cabang dan ranting yang masih perlu kita arahkan karena terlalu terbuka, jadi agak kita dekatkan agar nantinya ketika tumbuh ranting ataupun anak ranting yang baru bisa lebih rapat. Pengawatan tidak usah terlalu kencang karena hanya sekedar untuk mengarahkan saja. Pelan-pelan. Sudah cukup banyak ranting dan anak ranting di bahan bonsai lantana ini. Nanti tinggal kita teruskan dengan proses cutting dan pruning. Ini seperti rencana tadi, untuk yang tumbuh di bagian atas ini akan kita kawati dulu, kita arahkan ke arah depan sesuai arah tumbuh yang dominan. Jadi ini bisa menjadi aksen mungil pengisi dimensi di bagian tengah bonsai lantana ini nantinya. Kita kawati tidak usah terlalu kencang, yang penting bisa mengarah sesuai dengan arah tumbuh dominan dari kelompok perdaunan bonsai lantana ini. Jadi kita agak arahkan ke depan. Nantinya setelah besarannya cukup juga akan kita potong dan kita lihat anak cabang ataupun perantingan yang tumbuh pada bagian cabang atas ini yang nantinya akan kita jadikan aksen yang mungil ini.
Nah, kurang lebih demikian penampakannya. Setelah kita tata kembali perantingan dan pengawatannya, yang semakin minimal kita menggunakan kawat pada tahap ini. Ini kira-kira tampak depannya nanti, atau bisa kita putar lagi. Nah, seperti ini. Jika dilihat dari atas akan lebih nampak ya teman-teman. Ini tadi yang kita potong agar pasangannya, anak cabang pasangannya bisa mengimbangi. Di situ nanti ada kelompok perdaunan. Di sini juga nanti kita harapkan ada tumbuh kelompok daun. Di sini aksen tengah juga kelompok daunnya terbentuk. Dan ini di mahkota utama calonnya di sini, karena paling dominan percabangan dan perantingannya. Nanti kita teruskan dengan lebih banyak pada proses cutting dan pruning daun-daunnya hingga semakin rapat. Ini penampakan sementara bahan bonsai lantana yang pertama, kayak slanting. Sudah cukup menggambarkan nantinya kelompok-kelompok mahkotanya. Akan kita lanjutkan dengan cutting dan pruning nantinya. Kita lanjutkan dengan bonsai lantana yang kedua. Kita pruning juga dulu seluruh daunnya. Baik, sebagian besar daunnya sudah selesai saya pruning. Langsung saja kita lihat dari atas detail percabangan dan perantingan bonsai lantana saya yang kedua ini. Ini agak terlalu renggang, nanti akan saya potong karena sudah seimbang dan akan saya kawati kembali. Ini juga sudah seimbang tapi terlalu renggang, akan saya kawati. Demikian juga ini juga akan kita potong. Ini kita potong dulu di sini. Di sini juga agak menjauh dari mata tunas yang kita harapkan sebagai cadangan jika ternyata yang tumbuh bukan di tempat yang kita harapkan. Ini kita potong juga. Untuk kawat-kawat lama saya rasa sudah
sudah saatnya untuk dilepas agar tidak mengganggu pertumbuhan percabangan bonsai lantana ini. Kita lepas pelan-pelan. Karena nantinya kawat ini juga bisa kita gunakan lagi untuk melakukan pengawatan pada cabang dan ranting yang lainnya. Bonsai lantana ini ada sedikit duri ya teman-teman. Seringkali durinya tidak saya habiskan karena duri ini juga untuk menahan penguapan pada saat pemotongan itu. Kalau durinya kita potong juga nanti paling tidak ada luka yang mengakibatkan bahan bonsai ini juga mengalami penguapan. Oke, kawat-kawat sudah kita lepaskan. Selanjutnya seperti rencana semula, kita akan kawati cabang-cabang yang perlu kita arahkan kembali. Seperti cabang ini tadi kita rencananya akan agak sedikit lebih kita rapatkan agar nantinya anak cabang ataupun ranting yang tumbuh bisa lebih rapat menjadi tempat tumbuhnya kerumunan-kerumunan daun hingga menjadi kelompok perdaunan tersendiri. Ini bagian besar saya gunakan kawat nomor 1,5 ya teman-teman untuk cabang, dan untuk yang sudah menjadi anak cabang atau ranting seringkali kalau perlu kita kawat saya gunakan kawat nomor 1 saja. Kawat ini juga sudah berulang kali saya gunakan kalau untuk sekedar pengarahan ranting dan cabang, tidak harus menggunakan kawat baru ya teman-teman, karena pada prosesnya nanti juga untuk bonsai lantana ini kawat yang sudah saatnya dilepas kita lepas. Selanjutnya untuk proses finishingnya atau ke arah tahap penyelesaiannya kita akan lebih menggunakan teknik cutting. Jadi teknik cutting dan pruning ini akan kita gunakan pada tahap proses percabangan dan perantingan yang lebih lanjut. Ini juga kita kawati dan kita arahkan kembali percabangannya. Untuk mengolah bonsai lantana ini tergantung menjadi pilihan kita ya teman-teman. Biasanya kalau yang ingin pada konsen pada bunga, lantana ini juga dapat disambung dengan bahan lantana lain yang memiliki warna bunga yang beraneka warna. Tapi kalau saya lebih cenderung untuk memaksimalkan juga proses perantingan bahan bonsai lantana ini. Nah, ini penampakan dari atas setelah tadi kita lakukan pengawatan. Ini di sini
kita harapkan akan menjadi kumpulan perdaunan pada titik-titik percabangan dan anak cabang itu akan menjadi kelompok perdaunan, jadi mahkota. Jadi ada beberapa mahkota di sini nantinya. Dengan melanjutkan dengan proses cutting dan pruning, nantinya bahan bonsai lantana ini akan memiliki beberapa mahkota kelompok perdaunan yang akhirnya akan rapat. Ini penampakan bahan bonsai lantana saya yang kedua ini. Dari tampak depannya saya lihat dari sini. Ini juga lebih ke arah ekspresif ya teman-teman. Karena di sini saya konsep dia tumbuh di atas batu. Jadi di dalam bekas botol aqua mineral yang saya ikat itu ada batu. Jadi nanti mencengkram batu, dan itu cabang pertama memang agak sengaja saya lebih panjangkan agar lebih ekspresif. Ini jadi proses perantingan ini. Kita cukupkan sampai sekian ya teman-teman. Mudah-mudahan sharing saya ini berguna. Terima kasih sudah berkunjung. Sampai bertemu lagi untuk video update selanjutnya. Bye bye.